Ternyata Masya Allah. Ini tampan banget, masa disamakan sama saya. Oh gitu, sempat mikir gitu. Kamu merasa mirip apa dimirip-miripin sih? Gak usah ini dah, gak usah mirip-mirip, gak usah cosplay jadi apa? Hyung. Oke, gitu. Paling Coba nggak kayak gini ya. Coba acting. Aku lagi coba mau mencocokkan kira-kira Fendi ini ya kan kalau mau kena sesuatu ke arah mana. Tapi coba berpose, bro. Pose. Ya. Asbar. Ngaji bisa? ngaji. Coba kita dengar dulu. Mau baca apa ya? Al-Fatihah aja deh, sederhana Al-Fatihah gitu. Kita dengar di sana di kamera. Woi, luar biasa, kita kedatangan Mas Fendi Gendang Bele ya. Iya. Apa kabar, bro? Baik. Si Zara apa kabar? Baik. Oke, Zara salah satu ARMY geng yang ada di Nusa Tenggara Barat. Betul sekali. ARMY, siap. Ini sejak kapan sih suka BTS? Udah lama banget, kalau aku pribadi udah dari 2015. 2015. Ya. Tapi di sini membernya banyak ya ARMY ya? ARMY banyak banget Di NTB. Lombok. Ya, di NTB sih banyak banget, gede. Aku nggak tahu sih kalau ada ARMY di sini, serius. Sebanyak itu loh, aku udah sering banget ngadain event BTS di sini dan pasukannya banyak banget. Kamu yang ngadain Aku sama yang timmu? ngadain, Wah, karena luar aku, biasa. Salah satu ketua fanbase ARMY. yang ada di Lombok. Luar biasa. Voters, kalian harus tahu Zara adalah perempuan yang sangat luar biasa. Dia adalah ketua fanbase ARMY. Sunshine Project. Oke, luar biasa. Oke, aku mau pertanyaan pertama Zara sama Fendi dulu. Fendi, apa kabar, bro? Siap, baik. Baik saja ya. Baik saja. Oke, terakhir kamu dapat penghargaan Gendang Bele dari Bupati Lombok Timur? Itu hari apa? Hari Senin. Hari Senin kemarin tanggal berapa itu ya? Tanggal berapa tuh lupa. Pokoknya hari Senin dah itu. Hari Senin. Itu penghargaan pertama sih. Penghargaan pertama dalam hidup ya? Oke, coba share dulu perasaan kamu dapat penghargaan itu gimana, bro? Senang banget dong. Senang banget ya? Ya, sedangkan kan itu penghargaan pertama dalam hidup. Sedih. Gak bisa diungkapin. Iya, gak bisa diungkapin. Gak bisa diungkapin. Itu awalnya bisa diundang dapat penghargaan itu gimana ceritanya, bro? Apakah kamu viral atau kamu tampan atau kamu memang pro dalam bermain Gendang Bele? Ya gimana ya, mungkin karena ini ya, karena Gendang Belenya lah. Karena Gendang Belenya. Kan kita kemarin ada undangan juga ke ini mah ke Trans TV. Kita main ini. Pronis kita main alat Gendang Bele. Mungkin ya itu. Oke. Dia lihat impactnya. Impactnya bagus banget ya. Ini kan kamu mengangkat seni budaya kita, bro. Artinya kamu tuh cocok dijadikan duta sebenarnya ya. Iya. Kamu tahu gak sih? He deserve it. Yes, betul. Di Bali itu kan kaya akan seninya, ya kan? Nah, betul. Fendi dengan segala yang dia punya sekarang, dia mampu mengangkat Gendang Bele kita ke kancah nasional ataupun internasional. Itu luar biasa sih, bro. Luar biasa. Tapi aku mau tahu, kamu sejak kapan jadi member Gendang Bele, bro? Anggota Gendang Bele? Lumayan lama, udah dari 2019. Itu masih SMK. Masih SMK. Oh, berarti di sekolah ada ekskul Gendang Bele berarti? Bukan. Cuman dari sanggar desa kita itu. Desa mana? Desa Rarang Batas. Desa Rarang Batas ya. Nama desanya apa? Desa Rarang Batas. Oh, Rarang Batas namanya. Luar biasa. Berarti desa menyiapkan sanggar, ada sanggar dari desa gitu kan. Dan di sana kalian latihan bersama. Ya, alatnya dari desa langsung. Berarti video-video kamu yang berseliweran di reels Facebook itu kamu lagi on job berarti ya? Lagi sedang bertugas berarti ya? Lagi main Gendang Bele. Oh, luar biasa. Udah bisa pintar cari duit ya. Oke. Berarti saat itu kamu ngerasa sudah viral banget nih, Van. Sejak kapan, Van? Sepertinya dari tahun, kalau nggak salah nih, dari tahun 2020 atau enggak 2021. Itu awalnya kita main Gendang Bele doang. Terus pulangnya itu tiba-tiba notif terkait ini apa? Iya. K-pop itu, idol itu. Tapi ya gimana ya? Saya waktu itu nggak mau tahu. Terus saya skip. Terus hari keduanya main lagi kan kita. Waktu itu kita double job 3 hari. 3 hari berturut-turut. Terus hari pertamanya notif nyampe, saya skip dulu ini. Terus hari kedua muncul lagi ngetek. Terus skip lagi. Nah, terus hari ketiga ini
di tag lagi, terus disitulah saya cari siapa itu Taehyung, bilang gitu. Taehyung siapa sih? Karena terlalu banyak notif. Iya, terlalu banyak notif terus. Oh gitu. Ya, searching Google Taehyung siapa Taehyung. Ternyata Masya Allah. Ini tampan banget, masa disamakan sama saya. Oh gitu, sempat mikir gitu. Kamu merasa mirip apa dimirip-miripin sih? Enggak, gimana ya? Enggak tahu sih. Oke. Intinya gini kan, masa orang secakap itu dimiripin sama saya kan, beda ceritanya itu. Beda level. Ya, beda level. Tapi menurut mereka karena kamu mirip banget loh, Bro. Enggak, karena mereka belum ketemu saya. Oh gitu. Sebentar, kita ke Zara dulu deh. Sebentar, karena mereka belum ketemu kamu. Aslinya, aku aja yang cowok, Bro. Wih, iya gitu loh. Aku sebagai cowoknya memang ganteng gitu kan. Cuma kan karena aku belum tahu siapa Taehyung kan. Okay. Nah, Zar, menurut kamu nih, kamu kan akhirnya engage sama Fendi ya kan? Dari mana awal pertemuan kalian berdua? Oke. Apakah kamu nih manajernya atau apanya gitu loh? Ini aku harus tahu dulu dong. Oke, jadi tadi udah aku kasih tahu ya di awal bahwa aku adalah leader dari salah satu komunitas ARMY yang ada di Lombok, namanya Bangtan Sunshine Project. Jadi aku itu kemarin bikin salah satu event terbesarku pertama kali, jadi annual event tahunan pertama. Itu bertajuk Love Yourself. Love Yourself. Judulnya Love Yourself. Nah, jadi sebenarnya ini udah kepikiran tuh dari tahun lalu, dari sebelum dia viral. Dia ini kan emang beredar videonya tuh dari 2020 sampai 2021 ya, Fan. Tapi baru viralnya itu di tahun lalu sebenarnya dia kan lebih banyak mengundang perhatian publik gitu. Nah, cuman memang aku itu punya konsep di acaraku bersama BSP itu bagaimana menggabungkan dua budaya yang sangat amat mustahil tadinya antara budaya Sasak dengan budaya K-pop. Jadi dua culture yang berbeda jauh banget gitu. Sampai pada akhirnya aku melihat fenomena dia yang benar-benar viral dan aku memberikan perhatian di sana. Aku ngelihat kayak ini anak tuh kok banyak yang hate ya. Di hate? Banyak banget. Banyak Sebentar. Kok di hate? Banyak banget yang hate. Jadi namanya kita dimiripkan dengan satu figur yang besar, ya kan? Pasti ada pro dan kontranya. Benar. Ada yang menerima, ada juga yang tidak berkenan akan hal itu. Yang aku lihat adalah ada banyak sekali komentar negatif dan juga hujatan ke dia pada saat itu. Yang aku rasa bahwa dia ini tidak punya ruang untuk diberikan kesempatan menyuarakan sebenarnya dia mau nggak sih dimiripin ini? Dia fine gak sih dengan situasi ini, tapi kan dia tidak punya kesempatan, tidak ada wadah untuk menyuarakan hal itu. Sampai pada akhirnya, mungkin memang sudah jalannya Tuhan, sudah takdirnya. Kebetulan konsep dari acara kami juga sejalan, menggabungkan antara konsep budaya Sasak dan juga culture K-pop. Akhirnya aku berusaha nyuruh semua tim aku cari kontak Gendang Bele yang ada personilnya Fendi di dalamnya. Aku bilang gitu. Dan aku memaksa 3 bulan berturut-turut aku cari, timku tidak berhasil menemukan kontaknya. Sampai pada akhirnya di suatu malam aku sudah kayak pasrah banget. Aku bilang ya sudah, kalau memang tidak bisa menggunakan Gendang Bele-nya dia, aku pakai Gendang Bele orang lain aja. Aku pasrahkan bagaimana baiknya ini ke Tuhan aja. Sampai pada akhirnya malam itu FYP lah salah satu videonya dia di TikTok aku. Nah, akhirnya aku memberanikan diri untuk nge-DM dia secara profesional, meminta untuk dia tampil di acara aku untuk membawakan Gendang Bele di event aku. Akhirnya kita pikir dong, waktu itu kan dia lagi viral banget ya, otomatis notifnya membludak dong, nggak mungkin dia mau baca DM aku gitu. Tapi pada akhirnya nggak tahu kenapa malamnya aku DM TikTok, paginya dia langsung balas dan memberikan kontaknya. Jadi dari situ akhirnya aku kontakkan, meyakinkan dia tentang event yang aku punya, bahwa kamu nih akan aku jadikan icon loh di event aku. Kenapa aku mengundang Gendang Bele kamu jauh-jauh dari Lotim, padahal aku sangat bisa mengundang Gendang Bele yang ada di Mataram. Maaf. Nah itu karena alasannya emang ada dia. Sengaja. Karena aku ingin memberikan kamu ruang sesuai dengan judul event aku, Love Yourself, untuk menyuarakan dirimu. Karena dia sempat ngasih tahu aku loh, Kak Zara, sebenarnya aku pengen loh
menyuarakan diriku. Bisa nggak ya aku ketemu sama teman-teman ARMY untuk ngasih tahu aku pengennya juga dikenalnya sebagai Fendi aja. Karena aku merasa tidak pantas. Zar, thank you. Ini luar biasa. Tapi aku kaget tuh, Zar, kok bisa di hate speech karena perihal ada orang lain yang mencoba memiripkan dia, ya kan? Itu kan yang ngambil video-videonya kan bukan dia sendiri. Bukan dia. Kan dia di shoot oleh netizen. Yang di satu tuh Fendi lagi perform sama tim-timnya dia, ya kan? Oke, Fen. Kamu menanggapi dapat hate speech, perasaan kamu gimana, bro? Gimana ya? Santai-santai aja. Tapi di dalam ya lumayan kacau. Hatimu kacau? Ya, kacau. Tapi ada keresahan, kekhawatiran, gundah gulana. Mau melawan nggak bisa. Ya daripada gitu-gitu aja, diam dah. Satu komen yang paling sakit yang kamu baca apa? Yang paling sakit nggak usah ini dah, nggak usah mirip-mirip, nggak usah cosplay jadi apa? Taehyung. Gitu. Paling mana ya, sakit dah. Ya, dibaca pun nggak enak gitu ya. Iya. Terus sempat cerita nggak sama orang tua bahwa kamu dapat hate speech dari sosial media karena perihal? Enggak ya? Enggak pernah cerita siapa-siapa. Jadi orang tua pada akhirnya bagaimana kalau orang tua baca komen hate speech itu? Enggak tahu juga ya. Soalnya kan orang tua aku enggak main ini. Enggak main sosial media. Seperti itu sih. Iya sih. Ini kok orang bisa hate speech, kenapa sih, masalahnya apa gitu? Ya terserah aja orang mau mirip-miripin gitu, sewot banget. Sebenarnya tuh kalau untuk masalah hate speech, ARMY sendiri itu tidak mempermasalahkan dia dimirip-miripkan. Apalagi aku yakin banget seluruh ARMY yang ada itu memiliki pemikiran yang sangat amat wise mind ya. Aku tahu banget ARMY itu baik kepada sesama. Cuman memang ada beberapa orang yang berlindung di balik akun fake yang mengatasnamakan dirinya ARMY mungkin. Itu akhirnya mengadu domba antara sesama ARMY-nya dan juga sesama orang-orang yang mendukung dia. Apalagi makin kesini akhirnya digiring sama teman-teman saudara-saudara kita netizen yang non K-pop. Mereka kan nggak paham nih. Mereka kan nggak paham sesensitif apa nih. Pada akhirnya mereka misalkan mendukung Fendi. Tetapi akhirnya karena keinginan mereka mendukung Fendi, akhirnya ngejelekin si Taehyung gitu loh, kayak apaan sih lebih ngebelain orang Korea daripada temannya sendiri. Taehyung tuh plastik, Taehyung tuh ini. Pada akhirnya kan diadu domba nih sama orang-orang yang nggak paham gitu kan. Sebenarnya ARMY itu sangat amat welcome dengan Fendi dan lain sebagainya. Cuman karena adanya provokasi dari beberapa netizen yang tidak bertanggung jawab, itu akhirnya menggiring ARMY itu akhirnya sensitif lah. Pendukungnya Fendi aja ngejelekin Taehyung nih gitu. Kita berhak dong ngejelekin. Ya akhirnya yang jadi tumbal dia lagi gitu. Padahal dia tidak berbuat apa-apa gitu loh. Berat juga jadi Fendi ya. Berat kalau kita yang tahu. Syukur mau gak gue begini, Ben. Berat. Fendi, aku mau tanya lagi deh pokoknya. Ini kan berat juga buat kamu ya. Sempat nggak trauma buka sosial media karena hate speech comment? Iya, sampai apa? Nggak pernah buka apa-apa. TikTok, Facebook nggak pernah buka karena hate yang begitu. Menurut aku terlalu pedas sih. Sakitnya. Tapi nggak pernah buka apa-apa kecuali di IG alhamdulillah nggak pernah head apapun. Ini yang paling parah di TikTok sama Facebook. Kayak resign dari bumi. Tapi padahal jadi ada beberapa akun-akun juga yang sering repost videonya dia kan, untuk kepentingan pribadi kadang-kadang. Jadi untuk mendapatkan EVP yang baik. Jadi semua isi feed mereka tuh Fendi selalu membawa Taehyung gitu. Iya, selalu membawa Taehyung gitu kan. Padahal kan nama dia Fendi aja. Sebenarnya mungkin kalau kalian cukup dengan Fendi pun, kalau memang masyarakat reaksinya baik ke dia, tetap FYP kok. Tetap FYP benar sih. Fen, by the way, kalau seandainya kamu bisa ngomong nih sama orang-orang yang hate speech gitu, apa yang kamu ucapkan sama mereka kira-kira? Sama siapa? Sama yang hate? Ya, mereka-mereka yang hate speech lah, yang apa ya? Baik-baik dah, nggak nggak boleh hate comment sama orang. Kan kita nggak tahu mental orang-orang itu beda kan. Betul sekali. Jadi stop lah ngirim-ngirim. Apalagi ini aku sampai di tag aku TikTok, terus kata-katanya itu begitu. Masih bal.
aku boleh bahasa Korea loh. Tapi yang jelek-jeleknya lagi. Iya, nggak boleh gitu. Nggak boleh. Tapi sampai di tag gitu berarti ya? Iya, di tag. Iya. Selalu di tag. Oke. Terus kamu ngeliat fenomena ini gimana, Zar, sebagai ya orang yang benar-benar paham sama dunia K-popan dan kondisi ini gitu kan? Jadi sebenarnya aku tuh cuman pengen saat ini untuk seluruh teman-teman ARMY maupun teman-teman yang memang mendukung Fendi ya, yang tidak mengerti akan K-pop, ayolah sama-sama kita saling menghargai. Sebenarnya tentang benci-membenci atau hate comment ini sebenarnya tuh sesimpel kita harus sama-sama saling menghargai. Satu sisi ARMY harus menghargai bagaimana Fendi ini tidak berbuat apa-apa tetapi dimanfaatkan oleh media massa dan betul. Juga orang-orang berpengaruh yang selalu menyangkut pautkan namanya dengan Taehyung. Sedangkan dia tidak tahu nggak paham siapa Taehyung, tidak paham gitu. Aku hanya ingin ARMY jangan mau diadu domba dengan orang-orang yang memang tidak paham K-pop dan akhirnya membuat masalah ini semakin kacau gitu. Dan aku meminta kepada teman-teman yang memang mensupport Fendi, itu support dia selayaknya memang mau mendukung Fendi. Jangan sampai menyenggol lagi ke BTS-nya, ke Taehyung-nya. Sebenarnya itu yang membuat hate speech ini bermunculan. Tambah gede kayak bola liar, kayak bola panas. Betul. Sedangkan kan yang menjadi tumbalnya itu dia. Kita yang tahu, kita yang menyaksikan. Kita yang menyaksikan bagaimana mental dia terganggu dan lain sebagainya. Kayaknya Fendi ini introvert ya. Kamu introvert ya? Kamu kayaknya nggak banyak ngomong, terus nggak pecicilan gitu. Kalau cowok green flag ya? Dia nggak red flag kayaknya kalau jadi cowok ya. Itu kan opini masing-masing ya. Fen, kamu ini kan pendiam gitu kan. Dengan fenomena ini pasti kamu terguncang kan? Tiba-tiba kaget sih. Berarti ada pengalaman, ada sesuatu, ada yang kamu rasakan sebelum dan setelah viralnya apa? Sebelum viral. Ya, tenang kah atau? Saya tenang, damai, tentram, kayak dunia milik saya sendiri. Waduh. Tapi setelah viral ini ya, gimana ya? Kayak nggak bebas bermain sosial media. Nggak bebas main alat, main musik. Apalagi kamu dijadikan objektivitas, kamu diobjek banget sehingga ada yang peluk kamu secara sembarangan, kayak ditarik-tarik begitu. Itu perasaan kamu gimana sih, bro? Yang mana? Yang kayak ada pernah lihat di satu video ibu-ibu gitu. Fendi Taehyung nih gitu. Itu gimana perasaan kamu biasanya udah kayak begitu tuh? Ada gelisahnya nggak? Ada apa? Karena kan dijadikan objek tuh nggak enak banget, bro. Kayak dijadikan objek hanya untuk sekedar fotoan terus dipaksa-paksa kayak kamu ini bukan orang gitu, paham nggak? Nggak masalah sih, nggak masalah mereka foto-foto, tapi gini ya, sopanan dikit, baik-baik minta, enggak saya nolak kok, baik-baik gak pengen minta foto, iya boleh, tapi kadang orang-orang ini pengen minta foto dong, apa sih orang-orang tarik bro? Iya. Ada yang nggak sopan nggak caranya bro? Yang paling nggak sopan tuh menurut kamu gimana? Itu dah, yang paling nggak sopan ditarik gitu. Ditarik. Sama kemarin ya. Car Free Day itu. Iya, sama yang di Car Free Day. Dong rame Car Free Day dong kalau gitu. Oh rame banget, kita udah nggak bisa kemarin. CFD yang di mana nih? Lotim apa di Mataram? Iya di Lotim waktu diberikan. Di Selong. Iya yang di Selong, yang waktu diberikan penghargaan duta gendang beli tersebut. Itu kan kita udah nggak bisa banget. Padahal udah penjagaannya ketat banget, tapi. Tetap kelolosan. Tetap kelolosan ya. Cuman kan sebenarnya Fendi nggak pernah nolak sih mau diajak fotoan, mau diajak buat video, buat TikTok juga kayaknya nggak masalah ya kalau diajak ya Fen. Cuman baik-baik aja caranya. Iya. Fen, pada akhirnya kamu sekarang udah mulai diundang sama Brownies ya kan? Sudah ada manajemen yang nawarin belum untuk ngelola yang lain? Ya, untuk misalkan siapa tahu ada yang nawarin masuk manajemen mungkin kan? Belum ada ya. Terus kemarin diundang di Brownies ke Jakarta. Iya. Berapa hari tuh? Cuma sehari. Sehari. Oke. Itu bagaimana perasaan kamu udah masuk Brownies? Wah, keren. Iya, senang lah. Senang ya. Masuk TV nih, Bro. Nyangka nggak sih di usia sekarang udah bisa masuk TV gitu kan? Dalam arti penting nggak penting, spesial nggak spesial, masuk TV itu suatu kebanggaan. Berapa lagi sampai diundang gitu kan, di akomodasinya disiapin gitu kan. Orang tua bangga nggak sih? Bangga. Nah, sekarang kita bahas obrolan di antara rumah nih, dalam rumah sama orang tua Bapak. Apa yang sering Bapak pesan kepada kamu biasanya di saat fenomena ini? Aku itu jarang ngomong sama orang tua kan. Aku tinggal sama nenekku nih.
Terus orang tuaku, ibuku nikah ke Sumbawa, terus ayahku di rumahnya, aku di rumah nenekku. Jadi nggak pernah komunikasi sama. Berarti kamu diasuh sama nenek berarti? Iya, dari kecil. Dari usia berapa, bro? Baru SD. Kelas 1 SD. Oh, berarti selama ini kamu tinggal sama nenek berdua aja atau ada yang lain sepupu? Nggak ada, berdua aja. Sama adikku yang paling sama kecil. Adik ya. Satu ibu. Nenek sehat, bro? Sehat, alhamdulillah sehat. Oke, berarti orang yang paling kamu cintai sekarang nenekmu dong? Orang tua juga sih. Orang tua juga. Ya. Tapi karena gini, aku juga sama, bro. Aku tinggal sama nenek soalnya dari saya kecil. Jadi kita tahu banget rasanya bagaimana tinggal sama nenek gitu kan. Jadi ibu itu kayak memang kita punya ibu, tapi kita lebih sayang sama nenek nih, paham gak sih? Karena udah terbiasa. Lebih sayang mana ibu sama nenek? Lebih dekat mana? Lebih dekat mana? Lebih dekat sama nenek. Lebih dekat sama nenek ya? Karena sama ayah kita kan nggak pernah komunikasi, sama ibu nggak pernah komunikasi. Jadi dekatnya cuma sama nenek, sama kakek. Dua-duanya masih sehat. Kakek nenek masih ada, kakek nenek? Oke. Oh, berarti pas kamu sering bermain gendang beli itu, berarti kan dapat honor tuh dari gendang belinya kan? Itu biasanya sekali seminggu main berapa kali, bro? Sekali seminggu kadang 3-4. 3-4. Kadang nggak satu minggu itu full. Wih. Jumatnya enggak. Jumatnya enggak berarti ya? Jumatnya libur. Berarti selain gendang beli itu nggak ada aktivitas lain selain gendang beli sebagai player di sana berarti? Ada apa? Bantu kakek, bantu nenek, tembakau. Oh iya, Lombok Timur tuh kan kayak kan tembakonya oven. Iya, oven. Serius masa kamu main tembakau, bro? Iya. Nggak takut panas? Panas, apalagi di tengah sawah itu lagi ambil tembakau. Tapi kok nggak hitam, Zar? Kayak sunblock ya? Iya kali ya. Udah kenal perawatan dia sekarang. Oh ya? Perawatan apa? Tapi kamu serius, bro? Kamu juga bantu kakek buat siangin tembakau gitu, daun tembakau dikumpulin terus dimasukin ke ruangan open gitu ya? Betul. Oh, luar biasa. Kadang kita juga nyari ke setiap dusun, setiap desa. Oh iya untuk dikumpulin. Tahu ini enggak? Tahu KL? KL itu kayak sejenis pengepul pabriknya? Enggak, bukan. KL itu sejenis apa ya? Jenis tembakau yang udah rusak. Yang udah rusak itu kita cari, kita beli ke setiap desa, setiap dusun. Jadi semua Lombok ini sudah kita telusuri buat cari itu. Tembakau ya? Iya. Ternyata dia hebat ya. Berarti kamu paham betul tentang daun tembakau berarti? Enggak terlalu paham. Tapi paham dikit ya kan, mana yang udah rusak, mana yang kelas satunya mana gitu kan. Masih belajar. Itu berarti kalau tembakonya sudah bagus, kamu kan press. Kamu bawa ke pabrik nggak tuh? Beda lagi. Itu yang di press itu yang dimasukin ke oven. Ya, baik. Sudah di press terus dimasukin lagi ke pabriknya. Oh gitu. Berarti kamu bukan yang itu? Dua-duanya. Oh, dua-duanya. Siap. Berarti ini aktivitas membantu kakek ini juga memang kamu niatkan untuk membantu kakek karena kakek udah tua gitu kan? Betul. Iya. Gila sih. Ternyata kalau kita belum kenal seorang itu ya, kita nggak tahu cerita hidupnya. Betul sekali. Makanya sangat disayangkan bagaimana orang lain itu gampang banget menilai sesuatu hanya dari visual. Hanya dari satu sisi. Nggak mau ditelusuri lagi, tidak mau dipertimbangkan lagi sebelum komen dan lain sebagainya gitu. Iya sih. Sangat disayangkan. Aku tuh ada kemiripan sama dia soalnya, bukan wajah bukan. Kemiripan aku nih dia sama kakek nenek soalnya. Jadi sejak kecil usia 2 tahun tuh dia sama kakek nenek gitu kan. Jadi tahu banget rasanya ibu ada, dua-duanya bapak ibu ada, cuma kita lebih sayang sama nenek sama kakek gitu kan. Karena kita mau bisa sama mereka berdua. Karena dari kecil kita sama nenek kakek. Benar. Bro, seandainya nanti kamu sukses jadi artis besar nasional, internasional, bro. Apa yang akan kamu lakukan kepada kedua ini? Kakek nenek dan orang tua kamu, bro? Aku mau ajakin mereka umrah. Kita amin. Amin ya Allah. Amin. Kamu udah niat awalnya. Oh gitu ya. Dari awal nggak pernah dirubah niatnya selalu. Luar biasa. Tapi kayaknya kamu layak sukses, bro. Amin. Kayaknya sebentar lagi kamu akan menyebut kesuksesan, entah bagaimana caranya. Amin. Ya, siapa tahu dengan adanya Zahra di samping kamu. Ngelihat sifatnya dia ya, yang anak ini down to earth banget, masa kayak stay humble at that moment. Harusnya kalau orang malu lagi ya. Harusnya kalau malu sih aslinya sebenarnya enggak. Cuman emang dia
belum kenal aja, dan dia lebih tertutup karena ada fenomena viral ini. Akhirnya dia kan mungkin. Aku baca salah satu komen di Reels loh, Zar. Dia bilang ini, ih sok jual mahal, sangat sedih, ilah dia, padahal dia nomor meni aslinya, dia bilang gitu. Ada aja komen banyak. Aku kan, lu bayangin aja Zar. Aslinya random memang. Bayangin aja ya, setiap buka Facebook ya kan, Reels itu pasti ada wajahnya bukan dia kan. Duh, ini Rejal siapa sih gitu. Ini Rejal penasaran aslinya kayak gimana gitu kan. Sosmed dia. Iya, tiba-tiba ada fotonya dia yang dia lagi photoshoot ya kan. Itu iya, oke, ganteng. Terus Van, kira-kira ke depan nih mau seperti apa Van? Kira-kira untuk meniti karir ke depan, apakah mau tetap jadi pemain gendang bele atau kamu ingin build up diri kamu ke arah seni hiburan yang lebih ke ranah besar nasional? Kalau untuk sekarang ya mau fokus main gendang bele alat tradisional. Tapi kalau ada kesempatan buat ngembangin ya kenapa enggak gitu ya. Iya sih, cuman dia nggak mau ninggalin gendang belenya. Nggak bagus lo itu. Kamu berarti ahli main gendang bele dong bro. Masih belajar dari 2019 sudah, berarti udah 5 tahun 6 tahun, masuk tahun ke-6 sekarang berarti. Tahun ke-5 lah, 5 tahun dari sekolah lo dia. Berarti kamu fokus megang gendang bele itu? Oh enggak, ganti-gantian. Kita belajar semuanya. Oke. Kan kalau nanti kasihan kalau yang satu ini cuma bisanya ini aja, terus yang satu itu lagi bisanya ini aja, terus nggak ada yang gantiin, kan kasihan. Gitu. Ya, soalnya gini Pak, gendang itu kan lumayan berat, sampai 45 kiloan itu. Gendang yang membawa itu. Jadi kalau nggak ada yang ganti, mati gitu. Lumayan berat. Makanya kita pelajarin, suruh anak-anak buat tolong minta dong pelajarin ini semuanya biar ini nggak kasihan juga di jalan. Terus kita di jalan ini sampai 1 kiloan, malah sampai 2 kiloan kalau kita nyongkolan. Bro, sorry, aku pernah ngomong sama temanku yang juga main gendang bele bro. Katanya, aku pikir lu bacanya besar bro, main-main begitu tuh. Karena kan dikali banyak dibaginya ya. Betul. Jujur bro, boleh nggak kalau kamu nggak keberatan? Aku nggak apa-apa. Sekali kamu main gendang bele itu biasanya bacanya berapa bro buat kamu pribadi? Tergantung personil sekali. Tergantung sekali. Sekali itu apa? Sekali itu seperti personil. Kalau di Cimol kan namanya personil. Kalau di gendang bele sekali. Sekali namanya. Tergantung sekali, terus tergantung budget. Oke. Kalau kita jalan sekalinya banyak ya dapat kita lumayan. Berapa biasanya bro sekali? Misal anggap sekalinya banyak misalnya. Biasanya berapa selesai main itu dikasih? Untuk saat ini kita sering dapat sampai 100 per sekali perform. Iya, semenjak apa? Setelah viral. Luar biasa. Berarti ada dampak positif juga buat komunitasnya dia ya. Kalau dulu itu paling kita cuma sampai 50? 50, bawah 50 udah. Oh, bawah 50.000 sekali main. Tapi untuk sekarang alhamdulillah ya. Alhamdulillah bawa berkah ya kan. Alhamdulillah. Serius 100.000 sehari ya, luar biasa. Tapi kalau kamu bisa main seminggu full berarti lumayan juga ya. Lumayan juga. Tapi kayaknya kamu orangnya bersyukur banget ya bro. Dia iya. Kalau aku taunya ya kayak gitu. Emang anaknya benar-benar selalu bersyukur. Kemarin juga banyak yang nanyain kan, kenapa sih emang dia nggak berterima kasih juga udah ada kesempatan ini dan lain sebagainya. Nah aslinya dia tuh nggak berhenti mengucapkan kayak Kak Zara terima kasih ya udah diberikan jalan untuk ini, enggak, karena memang udah jalan Tuhannya. Mungkin lewat event yang kemarin akhirnya viral dan juga akhirnya makin dikenal, kebuka nih ladang rezekinya dia gitu. Van, menurut kamu nih pribadi ya kan, kira-kira kamu nih cocoknya di bagian apa ya di hibur seni dan entertain ya? Nyanyi kamu bisa nyanyi nggak? Nggak bisa. Coba satu lagu aja bro. Nggak bisa. Coba satu lagu aja, serius. Satu lagu aja coba. Balon Koda 5 mau. Coba. Coba kita mau dengar. Zara please bantuin. Coba fans sederhana aja. Balon Koda 5 coba. Gak tahu liriknya lagi. Balon Koda 5 rupa-rupa warna itu aja coba. Dua baris itu aja.
balonku ada 5. Baru apa sih liriknya? Enggak inget sumpah. Oke, fix berarti Fendi skillnya bukan nyanyi. Bukan nyanyi. Oke. Acting coba acting. Acting coba. Aduh. Coba. Enggak kayak gini ya. Coba acting. Aku lagi coba mau mencocokkan kira-kira Fendi ini ya kan kalau mau kena sesuatu ke arah mana. Tapi coba berpose, Bro. Pose. Iya. Sibar. Jalan. Oh, pose coba pose, Bro. Pose kayak ala model gitu, Bro. Kesana. Ke situ, Bro, ke situ. Pose dulu. Wah, model berarti. Zar, ya? Udah ketemu. Apa? Udah ketemu bakatnya dia. Udah ketemu. Malu-maluin. Apa tuh? Fendi ini kan nggak bisa nyanyi, ya kan? Kalau semua Fendi belum bisa nyanyi, ya kan? Terus dia acting masih belum, mungkin nanti kalau dia bantu ngasah setahun mungkin bisa, tapi urusan belum. Tapi kalau untuk model masuk. Coba lagi sekali kamera, sekali lagi. Woi, dengan logat Korea. Saya makan mie sedap. Saya minum apa ini? Ada judulnya. Air putih. Memang dia kayak baiknya di bidang yang memang tidak mengikut sertakan suara di dalamnya. Nanti gitu. Model cocok. Iya. Bro, kalau seandainya ada production house yang nawarin kamu jadi foto model misalnya, bintang model misalnya, mau nggak? Boleh. Asal diizinin main Genang Bele. Oh gitu. Karena nggak mau ngelepas. Sebentar. Asal diizinin main Genang Bele. Loh kok gitu? Iya dong, nanti kalau misalnya double job modelnya hari itu terus gendangnya juga hari itu kan bahaya. Loh sebentar, aku kasih kamu pilihan. Misal hari Senin kamu ada main Genang Bele, ya kan, ada perform. Terus hari Senin juga ada pemotretan di Jakarta, pilih mana? Kalau ninggalin teman-temannya agak sulit sih. Tetap Genang Bele itu nomor 1 dia. Aku sebelum podcast ini udah sering ngasih dia pilihan-pilihan pertanyaan seperti itu dan dia selalu jawab. Serius, Fen? Tetap Genang Bele. Nih kamu, Fendi, kita berangkat ke Makau pemotretan hari ini. Tapi hari ini kamu ada jadwal Genang Bele, pilih mana? Mending jadwalnya di reschedule. Seperti tadi, mau ninggalin teman-teman nggak bisa. Apalagi nih kan, aku telat dikit aja nih misalnya. Kalau hari Senin ini kita mau berangkatnya jam 10. Terus aku belum siap-siap. HP siap-siap dah. Halo Pen, mana Pen? Dicariin. Makanya mau ninggalin teman-teman nggak, kasihan. Berarti kamu solidaritasnya tinggi banget ya? Solidaritasnya tinggi, bersyukurnya juga. Coba orang lain. Maksudnya kayak bukannya apa ya? Di Genang Bele pun kan kita tadi udah buka-bukaannya tentang nominal budget dan lain sebagainya. Mungkin di bidang lain dia bisa dapetin berkali-kali lipat jauh lebih banyak daripada itu. Cuman emang dia dengan niat berangkat memang untuk Genang Bele. Berarti kamu cinta banget sama Genang Bele? Dari saya SMK nih, jam waktu itu kita lagi nih masuk pagi jam 7 kita baca Yasin. Terus ini ketua sanggar ini telepon orang ada di sana itu dekat kios. Dia telepon kalau dikasih tahu kalau hari ini kita jalan. Nah terus dikasih tahu lah saya sama yang punya kios, Pen, hari ini gendangmu di telepon, dia jalan katanya. Masa iya, bilang ya udah saya pulang, saya bolos. Minta maaf Pak Guru sekarang. Gitu. Minta maaf sekarang lagi. Itu karena hobi atau karena kamu apa sampai segitunya sama Genang Bele? Gimana? Kecintaanmu tinggi banget, Bro. Gimana ya ceritanya, mau dibilang hobi? Coba cerita. Mau dibilang hobi, ya hobi, suka apa ya, kayak sudah apa? Darah daging. Sudah masuk di sini. Sanubari ya. Kalau setidaknya gini, kalau kita telat aja itu kayak nggak mau ketinggalan. Nggak tahu kenapa. Berarti ada euforia yang kamu rasakan ketika sedang bermain Genang Bele. Ada feel yang kamu rasakan sangat luar biasa ketika kamu bersama Genang Bele itu. Betul. Okay. Apalagi di kondisi yang sekarang ini, dia lumayan rada sedikit tidak fokus dan kacau ya. Itu pelariannya dia ya Genang Bele. Kayak gimana tuh, Fen? Apanya? Kayak gimana pelarian buat Genang Bele itu gimana?
buat nabuh gendang gitu. Balik balik ngebalikin moodnya dia, terus ngebalikin suasana hatinya setelah melihat berbagai macam hal itu ya, balik lagi untuk ngejob gendang beli itu udah bisa kayak ngeriset semuanya gitu. Bisa kumpul-kumpul juga sama teman-temannya. Bro, urusannya suatu saat nanti kamu ada di Jakarta misalkan. Kamu bener, amin, semoga kamu jadi foto model, amin. Ya kan, kamu ada di untuk brand-brand ya katakanlah brand-brand yang terkenal gitu kan. Kamu punya keresahan gak kira-kira apabila kamu sudah berada di tahap itu? Keresahan kayak gimana ya? Yang bikin gelisah. Ya, anggap kamu udah di tahap itu nih kan. Kira-kira ada keresahan gak yang kita misal ya, andai-andai. Ya, andai-andai. Biasanya kan orang kalau sudah begitu kan biasanya bro ada aja keresahannya bro. Kayak misalkan lu ingat Tegar nggak? Tahu Tegar Pengamen nggak? Oh iya. Tegar Pengamen tuh ketika dia masuk manajemen, sis, dia kan ganteng jadi kan di makeover, bla 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 gitu kan. Itu sampai kena kasus pelecehan bro. Oke. Ya, jadi kan dia melapor tuh ya kan, dilecehin sama manajernya, orang-orang dicabuli. Oh iya. Nah ini kan dia ganteng masalahnya. Iya aja, jangan sampai. Ini kan dia ganteng gitu kan. Ada yang viral juga. Iya, di Jakarta tuh kan bahaya, banyak hal-hal yang Iya, yang tidak bisa kita kendalikan. Nggak bisa kita prediksi dan bisa kita kendalikan gitu kan. Iya kan? Dilecehin banyak ya, dia tuh polos banget, kita tuh nggak bisa ngomongin hal-hal gitu. Polos banget. Dilecehin tuh bro, kayak kamu dipegang-pegang bro, misalkan bisa jadi sama cowok nanti gitu kan, itu bahaya banget bro. Sebenarnya jangan nungguin yang di Jakarta, kayak di sini aja, kayak kemarin yang Car Free Day itu dia dicium loh di depan banyak orang, itu kan jatuhnya sebenarnya udah iya sih sexual abuse. Kalau kayak gitu sebenarnya, cuman kan dia sudah tidak bisa. Nggak bisa lah dia ngelawan ya dia. Dia mah dia polos banget ya. Sepolos itu. Bro, pernah minum tuak enggak? Tuak. Enggak pernah minum tuak. Ngerokok? Ya, ngerokok iya, ngerokok ya. Minum berem enggak pernah? Enggak pernah. Asik. Polos. Ngaji bisa? Ngaji. Coba kita dengar dulu. Mau baca apa ya? Al-Fatihah aja deh, sederhana Al-Fatihah gitu. Kita dengar di sana di kamera. Bismillah. Aminin Zara. Iya, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya kan na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Wih, luar biasa Bedi. Ngaji bisa ya nanti? Bisa. Cocok jadi imam kayaknya nih. Dia nih husband material banget gak sih? Mungkin iya ya, karena polos aja nurut gitu kan anaknya ya. Jadi kayak dikasih instruksi apapun dia iya aja, terus nggak banyak neko-neko ya. Selama kenal sih kayak gitu sih Zara taunya ya. Iya. Tapi bahaya nggak sih yang polos-polos begini? Iya. Karena gini loh, karena dia belum pernah nakal soalnya. Kenakalan apa yang pernah kamu lakukan paling nakal selama kamu hidup? Nyuri mangga. Enggak. Yang nyuri mangga? Iya. Cerita yang tadi malam itu. Yang mana? Yang mana? Tapi jangan deh ntar. Enggak apa-apa Sarah. Kalau dikasih. Enggak apa-apa. Hal nakal kamu apa bro yang kamu lakuin selama usia ini? Yang paling nakal? Iya. Nyuri mangga tetangga. Nyuri mangga terus apa lagi? Sampai dicariin dikejar kita. Dikejar kamu. Teman-temannya. Cuma itu doang kenakalan yang kamu perbuat. Itu nakal ya? Iya. Iya. Kayak gitu. Pernah dugem nggak? Dugem. Ke Marina, ke Eterna, ke Lombok Plaza. Pernah kita ke Eterna. Ya. Ke Bose. Oh iya, kalau ke Eterna kan acara aku. Oh iya. Kemarin. Tapi nggak minum alkohol kan? Nggak ada. Cuma healthy juice aja kan? Iya. Oke. Nggak pernah minum anggur berarti? Baru pertama kali ya. Anggur merah? Nggak pernah. Nggak usah disebutin yang lain deh, dia nggak paham. Oke, tapi kita takutnya kalau orang-orang yang seperti Fendi yang polos banget ya kan, semoga dia dapat circle yang baik terus ya. Iya, betul. Semoga dia tidak mengenal itu selamanya. Betul. Tapi bagaimana jika nanti dia mendapatkan circle yang mengenalkan itu sebagai dunia baru dan ada kecanduan? Nah, yang begini ini bisa tambah jadi nakalnya gitu, paham gak sih? Karena dia nggak, kok gue baru rasain ya gitu. Ya. Kenapa nggak dari dulu? Itu gimana kira-kira menurut kamu? Nah, sebelumnya sebelum ibu saya, soalnya kan sebelum ibu saya pergi kawin ke Sumbawa, dia dulu pernah bilang gini ke saya, Mas. Apa? Ben, nanti misalnya kalau dia bercanda sih itu, tapi
saya anggap serius. Kan misalnya nanti kalau kamu patah hati misalnya, kalau misal atau apa dah yang bikin kamu sakit, jangan pernah minum ini ya, jangan pernah minum ikut minum sama temanmu. Oh siap Bu, bilang gitu. Makanya tak pernah saya minum. Jual air putih minum. Air putih minum. Cuman bagusnya itu sih yang buat tidak khawatir adalah karena kan sebenarnya perkembangan seseorang itu kan sangat amat terpengaruh oleh lingkungan gitu. Cuman kan bersyukurnya sekarang dia ada di lingkungan yang tepat, dia bersama kakak-kakaknya yang memang benar-benar suportif, termasuk Kak BE selaku manajernya dia. Benar-benar harus kayak benar-benar dipantau dan kebetulan memang dia anak ibu banget ya, jadi apa-apa pasti ingatnya ke ibunya. Jadi kalau mau melakukan sesuatu ya pasti dia ngerem dirinya sama ibunya, karena dia apa-apa tuh ibu banget. Sama ibu ya. Ibu terakhir kapan nelpon, Van? Terakhir. Nah, pasti ibu tahu dong anak lagi viral. Iya tahu. Terus apa kata ibu? Reaksi ibu apa? Apa ya? Iya anakmu ganteng banget. Enggak pernah dia bahas-bahas ini, enggak pernah dia bahas-bahas. Serius? Nah, dia cuma nanya kabar gitu aja. Adikmu gimana? Nggak pernah dia bahas-bahas masalah viral. Oh, nggak pernah nanya berarti ya? Oke, wah reaksinya ibu banget berarti ya? Soalnya dia itu nggak mau tahu, kan dia nggak main sosmed. Tapi syukurnya jadi bagus dia nggak tahu kalau nggak main sosmed kan. Ada karena bagaimana kalau dia main sosmed dan dilihat anaknya di hate speech ya kan, hate comment. Kita aja yang bukan ibunya. Kita aja kayak, makanya aku tuh selalu speak up masalah dia, karena kurang lebihnya kan aku tahu banget nih si anak ini dari dia perform di event aku tuh, aku kurang lebih tahu anak ini kayak gimana, terus bagaimana kacaunya, bagaimana terganggunya dia. Maksudnya kayak kalian harus ada di posisi aku loh, yang tahu banget nih gimana loh mental anak orang gitu loh. Berat sih kalau dapat hate speech tuh, bro. Hate speech, maksud aku gini, kalau memang kalian mau berkomentar tentang dia mirip atau enggaknya, nggak ada masalah. Itu opini masing-masing orang, dan Fendi tidak pernah ingin dimirip-miripin. Iya, Fendinya juga kayak nggak masukin hati kalau masalah kamu nggak mirip, oke, gitu. Cuman tetapi ada banyak orang-orang yang akhirnya mengeluarkan hate speech itu sampai akhirnya body shaming. Udah body shaming, akhirnya kadang menjelekkan pekerjaannya yang which is kan kayak pekerjaannya dia ini adalah sesuatu yang kita banggakan. Come on lah, kita sebagai orang Lombok juga patut lo marah ketika kamu nge-hate speech tapi yang dijelekkan malah gendang beliknya juga. Nggak bisa, itu kan budaya yang karena kemarin gini, sis, kamu tahu gak sih kecimol yang lagi viral kemarin tuh tentang penghasilannya sampai puluhan juta, paham gak sih? Kan sempat pernah dengar. Iya, pernah dengar kan. Jadi ada tuh orang-orang juga, kadang-kadang netizen ini kepancing juga sama beberapa video di kecimol yang viral gitu kan. Karena mereka membanggakan kerjaan goyang-goyang itu dapat duit gede gitu kan, sehingga memancing reaksi netizen yang cukup berlebihan juga dalam marah gitu kan. Padahal saya tuh lebih prefer gendang belik daripada kecimol. Serius. Karena tapi itu kan balik lagi ke preferensi ya. Jangan sampai digoreng lagi. Iya, benar. Nah, secara personal ya. Saya lebih suka gendang belik, ya kan? Kenapa? Karena itu cenderung ke budaya. Musik budaya. Culture banget. Saya profesinya adalah sebagai tour leader, tour guide ya kan. Jadi untuk gendang belik ini kami sangat bangga memperkenalkannya kepada wisatawan. Tapi ketika kita lihat kecimol ya kan, orang tamu kita nanya nih, Mas itu apa yang lagi goyang-goyang begitu apa? Itu budaya Lombok kah? Nggak tahu ya, saya bingung saya, karena ada karena silsilahnya nggak ada, dan di berbagai daerah juga terus ada, nggak goyangnya ngebor gitu kan, terus pada kalau gendang belik itu kan rapi, berbaris, pakai saput, karena memang pakaian adat gitu kan. Seluruhnya kan memang sudah diatur, memang ada budayanya di sana gitu. Sih, luar biasa sih. Van, reaksi lingkungan kamu gimana, Van? Gimana? Biasa aja. Serius? Masa kamu nggak ke warung? Ke warung tapi nggak ke warung tapi Pendi foto aja lumayan, nggak begitu? Mereka itu bercanda. Sempat mereka bilang gitu, tapi aku tanggapinnya bercanda itu. Oh gitu? Iya. Tanggapinnya bercanda? Iya, karena
di lingkungan aku itu orangnya suka bercanda semua. Oh gitu. Nggak ada yang... Mungkin anak-anak Pak RT mungkin Fendi bawa anak perempuannya ke sana. Fendi kenal ngadik sekali nih. Mungkin ya. Yeah. Ini belum pernah ditanyain juga. Ada kayak gitu, Fen? Ada, Fen. Apanya? Yang kayak gitu, misalkan bawa anaknya tiba-tiba gitu ke rumahmu buat dikenalin gitu. Itu sih kemarin. Ada ternyata. Ada. Ya kan? Baru tahu ya, nih. Itu apa ya? Ponakan. Bukan siapa. Ponakan. Dia datang dari sini dari dari dibawain ke rumahnya gitu. Dia dari sini apa sih namanya nih? Mataram. Mataram. Ya ke rumahnya. Ada ya, luar biasa. Pokoknya jadi Pen ini kayaknya roller coaster banget ya. Roller coaster banget. Iya kan. Kamu besok coba naik roller coaster. Roller coaster apa? Roller coaster itu roller coaster tuh yang wahana permainan gitu. Dia berani baik itu ya dong. Tapi seru, Bro. Iya, tapi kalau buat aku mending gak usah deh. Sempat naik gitu apa sih namanya yang gini yang goyang kayak perahu itu kora-kora nggak sih? Iya. Sempat naik sekali terus muntah. Bukan muntah, hampir pingsan. Serius. Dari kapok nggak main lagi. Dia sederhana banget ya. Nggak banyak mau ya. Nggak banyak mau. Kemarin aja dia tuh cocoknya kalau permainan kayak gitu nggak usah yang wahana ekstrim, dia cukup time zone aja. Time zone. Udah diajakin pertama kali ke time zone, dia happy banget. Nah dia tuh cocoknya ke kayak gitu-gitu ya, Fen. Iya kan, kamu kemarin kalah. Fen, aku ada pertanyaan tapi agak berat kamu jawab nih ya kan. Kamu boleh jawab, kamu boleh enggak. Itu pilihan kamu. Tapi ini bukan politik ya, bukan. Oke. Apa itu? Memang aslinya kamu begini atau kamu buat-buat? Hah? Memang kamu tuh aslinya begini? Pendiam. Ini visual atau sifatnya? Dengan behaviornya lah. Apakah kamu benar-benar pendiam atau kamu cuma acting doang gitu? Atau kamu cuma atau aslinya kamu bagaimana gitu loh? Emang beneran aslinya begini atau kamu cuma acting? Aku nggak pendiam, cuman mereka belum kenal. Ya seperti Zara waktu itu aku tanya dia nih, aku pendiam, terus setelah ketemu dia tanya aja, kayak gimana aku goblok kan? Goblok? Aku nggak goblok kan? Enggak. Gimana dong? Emang jadi dia tuh aslinya memang random banget. Apalagi kalau kita udah kenal sama dia, apalagi kalau off cam. Dia tuh ini jangan-jangan karena ada kamera jadi dia lebih pemalu. Malah kalau dibilang merubah dia tidak menjadi dirinya sendiri, iya juga. Karena viral sekarang ini kan dia mau di mana aja tuh muncul di publik, mau pas lagi main gendang bele atau mungkin lagi sama teman-temannya di luar, dia nggak bisa bebas berekspresi karena kamera ada di mana-mana. Aku ajak dia ke suatu tempat misalkan, kayak mau kemana pun ada aja, padahal dia udah kayak ninja, udah kayak semua ketutup, tapi tetap aja Kak itu Fendi. Mereka nembak itu. Zar, dia playboy gak sih? Gak tahu kalau masalah itu. Gak tahu. Enggak, nanti takutnya para jomblo nih kecewa masalahnya kalau dia playboy gitu kan. Oh, aku gak tahu kalau masalah itu. Fen, kapan terakhir pacaran jujur? Terakhir pacaran? Tahun ini. Tahun ini? Iya. Masih? Belum. Udah, enggak. Udah putus? No, kan? Iya. Diputusin putusin berarti. Wah, takut cerita ini mau aku yang dibilang putus. Nanti yang di situ tersakiti. Terus digoreng lagi. Enggak, intinya kamu pernah pacaran dan udah usainya baik-baik gitu kan. Berarti lagi nggak cocok aja gitu kan. Iya, baik-baik. Lagi nggak cocok aja. Dari mana kemarin pacarnya, Bro? Dari mana pacarnya kemarin? Mantan. Sama-sama pemain penari. Oh, penari. Kan kita juga abangnya gendang. Enggak gitu. Harimnya penari. Cocok banget memang ya. Oh gitu. Berarti secara profesional pas kalian bertemu satu gigs tetap main bersama? Tetap main bersama. Teguran nggak? Apa? Teguran nggak? Ini sekarang. Enggak, untuk kamu pas misal lagi main nih, lagi perform barengan nih ya kan? Kan satu grup tuh. Pas masih pacaran? Enggak, pas sudah putus. Oh udah. Enggak, biasa-biasa aja, kita saling sapa. Profesional aja. Iya. Wah, ingat nakalnya dia paling tinggi itu lah maling mangga. Nyuri mangga. Betul banget. Setelah aku cerita.
Luar biasa. Zar, menurut kamu kira-kira ke depan Fendi ini bayangan kamu bakal gimana di industri ini kira-kira? Entertain. Kalau aku sih ngelihat, karena kalau memang dia bisa benar-benar tetap teguh sama sifatnya dia yang sekarang gitu kan, tetap jadi dirinya sendiri seperti apa yang memang sudah aku pesankan sedari awal ketemu sama dia bakalan tetap berkembang, karena dia tipikal anak yang mau aja mencoba sesuatu hal yang baru asal itu positif. Dia mau banget. Dengan dia yang tetap memprioritaskan gendang bele over everything, itu aku rasa kayak memang sudah bidangnya dia untuk terus mengenalkan budaya kita ke seluruh penjuru dunia kalau bisa gitu. Jadi internasional kalau bisa. Dan itu aku sangat amat banggakan hal itu karena jarang loh gitu. Kemarin sebenarnya sempat ada kontroversi kan di sosial media ketika dia diberikan penghargaan sebagai duta gendang bele, benar. Ada banyak loh orang yang jauh lebih dulu dari dia main gendang bele. Ada banyak loh orang yang lebih berpengaruh main gendang bele. Kenapa yang jadi duta dia? Gitu. Itu tanggapan lu gimana? Tanggapan lu kamu gimana, Fen? Banyak orang yang lebih senior dari kamu, tapi kok kamu yang dapetin penghargaannya jadi dutanya? Ya nggak tahu. Iya kan, tapi kalau aku nanggepin hal ini adalah memang ada banyak orang yang sudah menekuni gendang bele ini yang sampai benar-benar terjun banget, maksudnya kayak gendang bele banget nih jiwanya gitu. Tetapi kan ketika kita diberikan satu penghargaan, apalagi ini duta gitu kan, itu dalam artian kita memberikan impact yang besar gitu. Mungkin bisa aja menginfluence semua orang gitu dari munculnya dia gitu. Makanya aku bilang kenapa dia deserve si duta gendang bele ini, karena impactnya dia loh yang luar biasa, yang viral ini sampai akhirnya orang-orang itu tahu. Dibalik kemiripan dia yang viral, orang-orang akhirnya nyari tahu gendang bele ini apa sih, dari mana sih, cara mainnya gimana, kok aneh banget ya ini. Gimana nih, jadi akhirnya orang mencari tahu, dan impact tersebut tidak bisa semua orang mampu memberikan. That's why dia diberikan achievement itu gitu. Fendi, semoga ke depan kamu bisa menjadi panutan dan bisa menginfluence orang baik dari segi budaya, karena kamu kan udah dapatkan sebagai duta gendang bele, dan which is itu nggak gampang ya kan, ya kan, butuh proses dan perjuangan juga. Ya, dan aku harap semoga ke depan banyak yang bisa melirik keahlian kamu, skill kamu di bidang modeling ya. Kita berdoa semoga kamu bisa berkibar setinggi-tingginya. Amin. Okay. Fen, satu kata dong buat orang-orang yang sayang sama kamu. Iya. Di kamera yang support kamu. Itu kameramu. Oh ya. Buat teman-teman yang sudah support aku, terutama buat para ARMY, Azara. Ya, karena bagaimanapun juga kan dia ada di posisi sekarang ini ya karena memang teman-teman ARMY juga yang memviralkan. Betul. Karena Taeyong juga sih, terima kasih buat Om Taeyong karena Om gendang kami, tradisi kami jadi dikenal masyarakat luas. Terima kasih. Arigatou gozaimashita. Itu bahasa Jepang. Oh iya, apa dong? Bahasa Korea. Samida. Sorry. Bahasa Jepang, sungguh lebar. Beda haluan dia. Beda. Jangan dia wibu aslinya. Oke, Zara, Fendi, thank you. Ya, mungkin kita bisa ngobrol di next part ya kan. Mungkin ada yang bisa kita obrolin lagi ya kan. Mungkin saat kita ngobrol Fendi udah berada apa? Oh, ada pertanyaan. Oh, boleh ada pertanyaan. Oke, ada pertanyaan nggak? Nggak ya? Nggak ada pertanyaan ya. Oke, Fendi, thank you udah datang ke sini. Thank you banget, ini kehormatan buat saya, Zara. Thank you. Semoga kamu bisa terus mengawal Fendi. Ya kan, ke depan ya biar bisa dia terus bersinar. Oke, Fendi, thank you. Iya. Thank you Fendi, Zara, sister, thank you ya. Oke, buat para voters, don't forget to follow, subscribe, and comment. See you next time and bye-bye.